sedikit belajar bareng soal Adobe Photoshop sama PowerPoint sama ini. Jadi nanti kita pakai 3 aplikasi sebenarnya. Ada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop sama PowerPoint. Jadi saya mungkin share screen. Mungkin yang belum kenal tentang Adobe Photoshop itu kayak gini bentukannya. Jadi ada beberapa hal. Kayak di sini ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, sama help. Nah, kalau misal kita ngebuka file baru, itu biasanya beda-beda di setiap versi Adobe Photoshop-nya. Ini kebetulan saya pakai Adobe Photoshop Illustrator, Adobe Photoshop CC 2019. Nah, sebelum kita ngomongin Adobe Photoshop itu ada dibagi menjadi 2, CC sama CS. Jadi Adobe CC sama Adobe CS, perbedaannya itu sebenarnya bahasa sederhananya CC itu lebih tinggi daripada CS. Kalau misal kita ngomongin masalah fiturnya. Jadi fitur Adobe CC itu lebih banyak daripada CS itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman mau install lebih baik install yang CC ini, itu fiturnya lebih banyak dan biasanya kayak semisal editannya dan mergernya itu akan lebih banyak. Terus pas kita ngebuka new document di 2019 ini kalian pasti akan dipilih. Nanti mungkin interface-nya akan beda-beda ya setiap versi. Jadi ini adalah interface dari versi 2019, tapi yang penting itu sama. Maksudnya konteksnya itu sama. Jadi di sini ada width, height, dan ini pixel. Jadi di sini bisa milih inch, centimeter, millimeter, point, picas. Nah, saran saya itu pakai pixel aja karena ketika dia pakai pixel untuk zoom-nya itu tidak pecah. Jadi pecahnya itu ketika dia udah di angka 1200%. Gitu teman-teman. Nah, jadi ketika di angka 1200% itu dia akan pecah. Kalau misal karena ini kebutuhannya adalah konten Instagram, berarti yang dibutuhkan itu hanya sekitar 2000 pixel. Nah, di sini kan ada 2000 pixel. Ini yang dibutuhkan dalam konten Instagram. Nah, konten Instagram sendiri kan ukuran size-nya itu kan 1:1. Jadi kalian bisa milih, bebas juga sih, bisa di sini 3000 per 3000 atau 4000 per 4000. Cuman untuk kebutuhan Instagram menurut saya lebih baiknya itu 2000 per 2000, walaupun di banyak website itu disarannya 1080 per 1080. Nah, kalau kayak gini nggak bakal ngedetect di radar Instagram. Jadi kalau misalnya kita ngomong Instagram itu ketika biasanya ngupload dia pecah gitu ya. Nah, tapi ketika kalian pakai 2000 pixel itu nggak pecah. Gitu teman-teman. Terus kita create. Nah, sistem di Photoshop itu adalah layer. Layer itu ketika saya punya layer baru, cara bikin layer baru itu bisa lewat sini. Di sini klikkan di sini. Nih, ini udah kelihatan berarti ya. Nah, dia akan muncul layar 1. Ketika mau bikin layar 2, klik lagi. Atau kalian bisa juga abi-abi di sini bisa mencet Ctrl Shift N dan dia otomatis ke layar bikin layar 3. Nah, sistem layar ini sederhananya saya jelasin dalam bentuk warna.
Jadi di sini semisal saya punya warna Tosca, di sini saya punya warna ungu, di sini saya punya warna hitam. Jadi abi-abi di sini ada 3 warna ya. Layer 3 warna Tosca, layer 2 warna ungu, layer 1 warna hitam. Nah, dia itu kayak tingkat, maksudnya ketika gimana nih? Nah, ketika dia ketika layer 1 itu ada di atas, paling atas, maka layernya akan warna hitam. Ketika layer 2 akan di atas banget ini, layar ini akan ungu warnanya. Jadi hal-hal fundamentalnya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa ngerangkai kalau semisal layar itu tumpuk-tumpukan gitu kalau di Photoshop gitu teman-teman. Nah, uh, simbolnya untuk bikin desain itu, ini pengenalan dulu sebenarnya. Desain itu bisa dibikin sama Photoshop, dan kita juga bisa bikin, betul. Nah, kita juga bisa bikin di PowerPoint. Bentukan PowerPoint itu kayak gini. Jadi teman-teman bisa ngeliat desain yang sekarang itu adalah desain yang sederhana. Jadi hanya berupa objek, dan dia itu di sini ada apa? Ada warna hijau ini, ada vektor namanya, vektor Ramadan atau Islamik lah. Jadi dalam kategori Islam, di sini ada hanya kata, di sini hanya ada kata juga. Jadi desain itu sebenarnya sederhana, dan ketika kalian sedang mendesain atau Abi di sini mendesain, itu biasanya memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kalau saya itu lebih suka bermain warna. Jadi bermain warna yang dimaksud itu kayak di sini. Jadi warna di sini itu nggak semuanya warna semisal oranye. Jadi kalau semisal kita warna oranye aja itu kan sedikit aneh ya. Tapi ketika dia warnanya beda-beda, dia akan kayak banyak warna gitu. Tapi di dalam desain juga ada peraturan warna. Peraturan warna ini sebenarnya teori saya sendiri sih. Ada yang disebut 3 max. 3 max itu artinya ketika dalam satu kanvas atau satu desain itu dia dibatasi oleh 3 warna yang dominan. Jadi di sini ada kata dominan. Artinya ketika di sini warna merah, warna dominan yang lain di sini kan besar juga ya. Besar, ini kuning, ini hijau toska. Itu kalau bisa jangan sama. Gitu teman-teman. Jadi untuk warna dominan itu maksimal 3. Kalau untuk warna yang lainnya di sini kan ada berapa warna, berarti kuning, ungu, hijau toska. Nah, yang kayak gini warna kecil-kecil kayak gini itu nggak yang menjadi masalah. Yang penting tidak warna dominan. Itu teman-teman. Nah, untuk mencari warna sendiri biasanya saya nyari di sini color hunt namanya. Jadi di color hunt ini misal saya klik ada warna ini nih. Nah, ini tuh artinya apa? Jadi misal di 398 ini sebenarnya jumlah like. Kalau di 398 ini ada warna hijau, ini apa, putih, oranye, hitam. Jadi ini tuh gambaran kalau misal dari atas, dari hijau ke hitam itu sebenarnya tengah-tengahnya itu akan menjadi, tengah-tengah itu warna terang. Kalau ke bawahnya itu adalah warna gelap. Jadi itu yang pertama. Kalau variasi yang kedua, itu variasi pertama. Kalau variasi kedua itu adalah
dari gelap, terang, terang, terang. Kalau ini kan dari gelap, terang, dari gelap, terang, terang. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan mau ngedesain itu kalian juga harus bisa untuk ngambil shading-shadingnya gitu. Nah, terus kita langsung aja. Prefix. Prefix adalah resource untuk vektor. Di sini kita mungkin hari raya Nyepi. Uh, ditulisnya di sini Nyepi atau Bali, biasanya udah langsung keluar. Nah, sini kan ada kayak gini ya. Misal saya mau bikin ini, Bali Day of Silence. Download, free download. Dan terus dia akan keluar. Terus ini. Nah, di sini kan ada ekstensi .ai sama .aps. APS ini itu menggunakan Corel Draw. Cuman saran saya Draw kalau semisal belum terbiasa karena menurut saya itu lebih dominan ke AI karena penggunanya mudah banget kepada ini Corel Draw. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Gimana, Abi-Abi? Monggo Abi yang mau bertanya tadi ada penjelasan tentang layer, ada penjelasan tentang warna, bahkan ada penjelasan basic dengan Photoshop, terus ini ada penjelasan tentang ngambil resource vektor. Ada yang mau bertanya silahkan. Saya Abi ingin bertanya Abi. Gimana? Oke, Abi, di situ kan Abi tadi bilang katanya apa ya, di awal tadi bilang katanya kalau bisa pakai yang CC ya Abi ya. Kan memang tipe Photoshop ada dua ya, ada yang CS sama CC. Nah, itu kan Abi balik lagi ke user device-nya juga ya Abi. Maksudnya saya kemarin tuh sempat install Abi. Yang CC itu agak sedikit nge-lag di laptop saya Abi. Jadi ada saran nggak Abi maksudnya atau bagaimana gitu kan? Kemarin tuh saya install yang 2020 sama 2019 itu rada nge-lag pas ngeditnya, jadi akhirnya saya kembali lagi ke CS6 karena menurut saya juga di CS itu juga lumayan kecil ya, lumayan kecil untuk ukurannya gitu. Ya mungkin kasih tips aja Bi, ini sebenarnya minta tips juga bagaimana saya sebenarnya ingin menggunakan AI ya menggunakan AI lagi menggunakan CC cuman laptop saya tidak mendukung Abi ada saran nggak bagaimana ininya Abi? Kalau menurut saya sarannya itu mungkin ganti SSD sih. Jadi bukan pakai HDD tapi pakainya SSD. Jadi kalau misal requirement laptop ini sistem grafis itu sebenarnya kebanyakan orang tuh bilang wah requirement dari laptop desain grafis itu mahal dan ini kalau saya perlihatkan ini saya cuma pakai apa i7 dan ini RAM-nya cuma 4 GB. Tapi yang penting adalah dari gigahertz-nya. Jadi dari kecepatan refresh-nya itu dia tinggi. Ketika dia refresh rate-nya itu tinggi, di sini kan 2,7 GHz ya. Walaupun dia nggak pakai Nvidia atau apa AMD atau yang lain, dia refresh rate-nya tinggi dan biasanya laptop kayak gini tuh harganya 2,5 juta. Jadi cukup murah sebenarnya. Oke Abi kalau saya makainya Core i3 masih Core i3 Abi itu kira-kira ada ngaruhnya nggak Abi? Ini mungkin Menurut saya, udah beda ranah ya tapi boleh Abi dijawab kalau misalkan bisa. kalau menurut saya enggak ngaruh. Oke Abi mungkin itu aja dari saya Abi, terima kasih Abi untuk jawabannya. Kalau menurut saya enggak ngaruh karena kan setiap kayak i3 itu kan ada gen-gennya.
keadaan dia itu mungkin i3-nya Abi sama i7-nya saya itu sama gitu. Jadi yang berpengaruh adalah dari kecepatan ini, disk-nya. Jadi kalau saran saya, kalau Abi di sini ini mau laptopnya desain grafis atau mau ini, itu cara awalnya itu adalah pakai SSD. SSD sebenarnya mahal sedikit, tapi untuk ininya, untuk jangka panjangnya enak. Maksudnya kita nggak perlu laptop nge-lag gitu. Jadi untuk lebih enak gitu untuk dipakai gitu. Ini juga kalau misal lebih cara ngecek gimana laptop ini nge-lag atau enggak itu lihat dari bootingnya. Bootingnya itu ketika dia lama atau ketika dia cepat itu artinya laptop itu keadaan baik. Tapi kalau misal bootingnya pas lagi mencet tombol power sampai ada tulisan sampai ke ini sampai bisa dipakai gitu, dan itu bisa dari 1 menit, itu berarti ada sedikit masalah gitu menurut saya. Oke, Gatot Abi, terima kasih. Abi, tapi kalau semisal nih kita pengen pakai tadi kan kasusnya Hisbi Abi pakai CS6 aja gitu, itu gimana Bi? Sebenarnya kalau untuk itu nanti kayak gini. Jadi kalau semisal di CS itu dia itu ada fitur-fitur kayak semisal di sini kan ada Magic Wand Tool ya. Nanti sebenarnya belum dimasukin ini juga. Magic Wand Tool ini adalah dia ngambil warna. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi secara otomatis untuk menghilangin background itu kalau misal di CS itu nggak se-smooth ini. Jadi biasanya kalau di CS itu yang ada tulisan ada ini itu dia keambil juga gitu. Tapi kalau misal di sisi apalagi tahunnya masih muda gitu ya, 2019, itu biasanya kalau di delete ini ketinggalan. Jadi untuk seleksi warnanya itu benar-benar bagus. Oke, berarti ada fitur-fitur lebih detail gitu ya kalau semakin update ya. Iya, jadi gitu mendetail. Ya. Kayak semisal di sini blur Gaussian itu mungkin. Kalau untuk kebutuhan konten kreator sebenarnya nggak ngaruh sebenarnya. Tapi kalau misal kita sudah meranah ke digital art atau itu udah ngaruh. Kembali lagi ke sini. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini ketika saya pakai AI, dia nanti akan kayak gini. Nah, jadi kalau di AI ini kita bisa ngeklik objek-objeknya gitu. Misal di sini ada objek ini. Ada objek apa? Gapura. Saya mau ngambil gapuranya nih. Saya tinggal klik gapuranya. Nah, di sini udah ada, dia otomatis ke gapuranya. Ketika saya udah ngambil objeknya udah ada biru-biru di sini. Ketika saya mencet CTRL-C, Ctrl-C, kan di sini kan nggak ada ya copy. Jadi di sini. Terus kita ke migrasi ke Photoshop. Terus kita pindah ke Photoshop. Kita ini mana semua? Nah, jadi ketika misal saya udah pencet ini, ketika udah mencet ini biasanya dan kita migrasi di Photoshop, nanti dia akan sebagai
paste sebagai pixel, path, atau save layer atau smart object. Tapi saran saya itu paste aja sebagai pixel, dia nanti hasilnya kayak gini. Nah, ketika dia kayak gini, dia bisa diperbesar, dan di sini kita bisa tulis selamat hari raya Nyepi. Nah, gitu teman-teman. Nah, tapi di sini kan kurang beberapa hal ya. Kayak semisal ini kan masih terlalu kosong ya. Jadi kalau semisal di desain itu ada beberapa blok, saya menyebutnya itu blok. Di sini adalah sebagai header, di item itu sebagai header yang paling atas, dan di sini adalah konten. Warnanya dan di sini itu adalah footer. Jadi ada header, konten, footer. Header ini adalah kayak semisal di Instagram itu adalah kayak identitas kita, atau sini kan rubrik, dan di sini footer itu biasanya diisi kayak informasi dari rubrik itu sendiri. Nah, kontennya itu adalah isi dari itunya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Canva, kalau desain Canva kan dia belum bisa ini karena mana ya contoh desain Canva. Kalau di Google bagus-bagus. Jadi kalau semisal di Canva itu kayak gini nih. Nah, ini kan kayak semisal belum smooth gitu ya. Artinya dalam pandangan saya ini adalah belum smooth, jadi masih ada banyak ruang kosong karena dia nggak ada headernya, nggak ada footernya. Tuh. Jadi ketika mendesain itu harus ada unsur ini. Nah, tapi kalau semisal di rubrik ini udah ada. Gitu teman-teman. Nah, semisal untuk bikin konten dari free pick juga kita harus hati-hati. Artinya jangan langsung plug persis sama. Yang penting itu kita ngambil dua objek, artinya dua resource. Ini resource yang pertama, kita bisa ngambil resource yang kedua, ini adalah ini. Mana ya? Jadi kalian bisa milih resource-nya, karena di sini banyak. Bisa ngambil yang ini. Terus kita download. Nah, kalau di free pick itu, kalau yang user gratis itu dia hanya boleh 2 kali download dalam sehari. Dan ketika kita buka itu nanti kayak gini. Nah, jadi gimana caranya menggabungkan dua vektor ini, dua resource ini dalam satu desain. Jadi saya mau ngambil Gapura misal. Kan kalau kita bikin konten juga kita harus bisa mikir fundamental dari sebuah konten itu apa. Semisal ada hari perayaan Nyepi. Nyepi itu biasanya Gapura dan ya gitu. Jadi kalau misal hari raya berarti dia kayak ketupat atau Islamik, jadi disesuaikan sama hari itunya. Misal di sini saya copy, terus saya paste di sini. Nah, di sini kan masih kosong ya. Maksudnya di belakang Gapura ini kan masih kosong. Kalian bisa nambahin beberapa vektor. Kayak di sini kan ada gunung.
kalian juga bisa ambil gunungnya. Dan di sini kalian bisa untuk memperbesar ini, kalian biasanya pencet Alt biar enggak ini. Biar apa? Biar enggak kemana-mana gitu. Karena dia di sini ada di atas, paling atas, kita dibawa ke belakang, dia kayak gini jadi hasilnya. Nah, setelah itu kan ada bagian-bagian yang ini ya, kita bisa rapihkan atau di delete aja. Itu kayak gini. Jadi nanti hasilnya hanya berupa gapura dan gunung. Kalau misal mau ditambah matahari, kita juga bisa di sini. Matahari karena warna kuning, kita ambil warna oranye. Nah, ini kita bisa pakai efek Gaussian blur, filter, blur, Gaussian, convert to smart object, dan dia bakal kayak gini. Dan kita bisa nah gitu teman-teman. Jadi sederhananya kalau misalnya kita mau bikin sesuatu hal itu, kita harus mengonsepkan dari awal dulu. Nah, di sini kan ada selamat hari Nyepi. Terus di sini ada 22 Maret sebentar. Saya hapus sebentar. Jadi untuk konten itu sebenarnya bisa di samping, bisa di sini. Karena ini adalah objek yang memanjang. Jadi saya itunya di samping. Saya tempatkan di samping dan ini saya kecilin. Dan dia harusnya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa kayak diisi quote-quote Nyepi. Kayak semisal cari di Google aja, quote Nyepi. Kan ada banyak banget ya. Ini karena saya bikin hari Nyepi karena besok Nyepi gitu. Rahajeng, Rahina, Nyepi, Caka. Kita sebenarnya di zaman ini itu lebih enak gitu. Jadi kita nggak perlu ke Bali atau ke mana-mana lagi. Kalau zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada buku, nggak ada apa. Jadi lebih memudahkan kita untuk bikin sesuatu quote atau apa karena semuanya tersedia gitu. Nah gitu teman-teman. Sini kita pakai semi bold. Nah untuk bikin teks juga itu sebenarnya ada tekniknya. Kalau judul itu adalah pakai teknik bold, dan kalau misal isinya itu saya saranin pakai yang lebih thin, yang lebih apa ya, lebih tipis daripada bold. Sini. Nah, jadi nanti hasil akhirnya itu kayak gini teman-teman. Nah, di sini di bawahnya juga teman-teman bisa ngasih sesuatu kayak di sini ada pohon kelapa. Itu Kak, teman-teman juga bisa ambil. Caranya itu seleksi atau klik objek kelapanya terus. Dan kita Ctrl C dan dia otomatis ada. Nah, gitu teman-teman. Terus di sini ada objek bunga-bunga gitu, kita juga bisa ngambil juga. Kita seleksi semua.
Kita masukin di sini. Nah, jadi untuk free pick itu nggak boleh sama plug. Dan kita harus nyantumin ini resource-nya dari mana. Kalau enggak, nanti berbahaya. Artinya kena copyright dan masalahnya akan berujung fatal sebenarnya. Sini ada kayak burung-burung, kita bisa ambil burung-burungnya. Jadi kalau bisa itu menggabung, cara yang lainnya itu adalah memisah-misahkan gitu. Kita sini kita ini. Habis itu cari resource yang di sini. Nah, di sini karena kalau misal menurut kalian cuma satu resource saja, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau saya biasanya pakai 2 resource. Karena di sini hubungannya, maksudnya gambarnya udah ada di sini semua, jadi mungkin saya pakai satu resource dulu. Dan ini hasil akhirnya. Gitu teman-teman. Sebenarnya gimana? Apakah mudah? Apakah susah? Terlihat mudah. Terlihat mudah. Gimana menurut teman-teman hasilnya? Apakah ada yang kurang atau nih? Jadi itu. Dan ketika udah bikin, ini juga bisa di sini ya. Oke. Ini juga kita bisa bikin di sini. Jadi sebenarnya itu pinter-pinter temen aja untuk memposisikan itunya ada di mana. Ini bisa digedein lagi. Dan di sini bisa segini. Dan di atasnya kita bisa kasih gunung-gunung lagi. Atau nggak ada ternyata. Udah nggak bisa dikasih. Atau kalian bisa download lagi di FreePic mau ngasih objek apa gitu. Misal di sini kan ada objek kayak orang-orangan di situ, itu juga bisa dikasih. Gitu teman-teman. Jadi sederhananya. Gimana? Dari desain ini apakah ada pertanyaan? Nah, untuk warnanya kita main warna sebentar. Hari raya Nyepi kita blok aja warnanya jadi ini, dan selamatnya kita rubah jadi oranye. Jadi dia kayak nyatu gitu. Dan ini warnanya jadi gelap. Gelapin. Sini kalian bisa Yayasan Rumah Bina Cendekia. Itu teman-teman. Sampai sini nih ada pertanyaan? Izin bertanya boleh, Bi? Boleh. Gimana, Bi? Tadi kan ada bagian-bagiannya kan. Ada header, konten sama footer. Ya, footer kan tadi berisi informasi. Tapi di sini ada kayak konten kayak gambarnya tuh nggak apa-apa ya, Bi? Nggak apa-apa. Oh gitu. Bukan malah kesannya kayak ramai gitu, Bi. Kalau apa? Kesannya malah kayak ramai gitu. Di gambar ini? Ya. Ya, karena ramai itu karena
background sama warnanya itu nggak nyatu. Oh, gitu. Terus dia juga ada banyak objek-objeknya gitu. Tapi ketika kita bisa kayak bisa ini cuman di sini aja dan di sini nggak usah dikasih, sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga. Misal di sini gapuranya saya mau ganti warna sesuai dari Rubik gitu ya, merah atau apa gitu. Nah, dia nanti malah lebih ini lagi. Jadi gitu kalau menurut saya. Jadi untuk rame sebenarnya nggak masalah. Asal yang penting tadi tidak melebihi 3 warna, karena ini sudah melebihi dari 3 warna ya. Maksudnya di sini ada gradasi, di sini ada ini, ada ini. Itu dia nggak flat lagi gitu. Jadi di desain itu ada yang flat design sama ada yang kayak gradasi desain. Kalau misal flat design itu uh, Instagram sebentar. Dia kalau misal flat design itu adalah warnanya itu pelet semua gitu. Ini untuk jadi warnanya sama. Nah kayak ini. Dia kan kayak nggak ada gradasi, nggak ada apa. Gradasinya cuma di objek. Nah, ini adalah tipe. Jadi desainnya itu warnanya itu flat gitu. Nggak ada gradasi, nggak ada pencahayaan, nggak ada apa. Nah, di sini itu ada pencahayaan. Kayak misalnya ada gradasi, sini kita bisa ke mana, taruh ke sini, bisa taruh ke sini, sini bisa. Dan jadi makanya kenapa bisa jadi ramai itu. Kira-kira ada lagi Bi? Gimana? Ya begitu, Nada Abi. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh, atau abi-abi yang lain silahkan. Jadi saya izin masuk Abi. Gimana? Oke, Boleh Abi, Bi? mungkin untuk sebenarnya saya mau bertanya ini Abi, di luar dari desain Abi bikin ini mungkin ya, tapi masih ranahnya masih masuk ke dalam kegiatan kita. Ini agenda hari pertama ya Bi ya? Iya Bi. Saya mau bertanya Bi terkait modul kegiatannya Bi, ini nanti ini kan kalau yang Abi jelaskan ini kan mungkin udah langsung praktek ya Bi ya. Mungkin saya apa ya, mau nanya teman-teman yang lain gitu, apakah mungkin ada yang ini Abi, ada yang baru kenal Photoshop mungkin kan atau apa gitu Abi, mungkin bisa dijelaskan toolsnya dulu atau bagaimana, mungkin itu yang pertama Abi. Terus yang kedua ini Bi, terkait sama pembuatan desain sendiri, apakah kedepannya kita bakal ada ini nggak, ada kayak kita bikin vektor sendiri gitu. Kalau ini kan kita ngambil ya Bi ya, dari vektor yang lain ya Bi ya. Mungkin bikin shape sendiri gitu kan atau apa gitu Abi, mungkin. Ada nggak? Oh, boleh. Jadi ini mungkin saya bisa menjawab Bi. Iya. Jadi pertama, jadi saya pengenalan desain itu, jadi kayak kalau desain itu sebenarnya nggak sulit gitu. Artinya saya memperkenalkan ke abi-abi kalau semisal kita desain grafis khususnya Abi, itu sebenarnya tidak sulit dan tidak harus kita bisa bikin vektor sendiri atau kita bikin gapura itu sendiri, karena itu mungkin waktunya akan lama dan memang nanti mungkin hasilnya seperti yang diinginkan, tapi ketika kita bikin
suatu desain yang fleksibel itu adalah yang lebih baik. Artinya ketika semisal hari besok adalah nyepi, kita harus bisa desain itu dalam waktu yang singkat tanpa kita bikin vektor sendiri. Nah, kalau semisal modulnya itu, jadi saya mengenalkan desain itu hanyalah kayak kita copy di sini, terus kita paste di sini, jadi mudah sebenarnya. Nah, untuk Photoshop tools itu nanti saya akan jelaskan di modul itu. Gitu. Jadi, saya akan mengenalkan, oh ternyata bikin desain itu tidak lebih dari 5 menit atau dari 10 menit. Terus nanti kita juga bakal beralih ke ini, ke Microsoft. Kita bisa ngedesain lebih kurang dari 5 menit. Jadi caranya gimana kok bisa ngedesain lebih kurang dari 5 menit? Nah itu kita nanti bakal ngulik gimana caranya. Nah sini juga kalau misal Abi-Abi mau bikin vektor sendiri, bisa beli namanya nih Huion. Saya punya ini dan harganya itu murah, 200.000. Kalian bisa 3 Huion Hub. Nah, jadi kalau Abi-Abi mau di sini mau bikin vektor sendiri itu bisa. Jadi harganya itu segini dan itu kecil banget. Artinya ketika kalian mendesain pakai ini, itu nanti ada kelas lagi. Artinya ada bahasan baru lagi kayak semisal di sini di titik banyak ini itu apa dan nanti gimana cara ngedesain lewat dari kayak semisal Saito dan itu ada banyak. Di sini nanti ada banyak banget kalau ketika Abi-Abi di sini bikin vektor sendiri itu mungkin hasilnya agak lama. Maksudnya pengerjaan desain grafisnya itu akan sangat lama dibandingkan kita ngambil di sini dan kita bisa memberitahu kalau misalnya ini adalah dari Freepik. Kecuali Abi-Abi di sini membeli yang premium. Murah sebenarnya kalau misal kita beli premium itu ada yang per hari prices. Nah, di sini ternyata per bulan. Nah, saya berapa? Dan itu Abi-Abi udah dapat sekitar 20 juta vektor secara gratis. 100 juta gitu vektor secara gratis. Nah kalau Abi-Abi mau ambil kayak misal di icon itu ada yang namanya flaticon.com. Di sini itu free. Jadi juta icon kita bisa ngambil free. Arti free di sini kita komersialkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau di free pick itu kita nggak bisa komersialkan. Jadi kita hanya untuk sebagai belajar atau sebagai yang lainnya gitu. Nah, sini ada icon-icon kalau misalnya Abi-Abi mau cari icon Facebook, icon apa, itu bisa cari di sini. Sini kayak, nah, jadi ada banyak icon-icon di sini yang bisa kita taruh di desain ini. Gitu teman-teman. Gimana, Wi? Apakah ada lagi? Udah Bi kalau dari saya. Saya izin bertanya, Bi. Enggak, Bi.
Halo, Wi. Ya, Bi, izin bertanya. Ah, Halo, Wi. Halo Kak Jarabi. Halo, Kak Jarawi. Wah, disconnect. Ya mungkin ada kendala internet ya. Siap, siap. Nah, kita ada lagi. Jadi, teman-teman, untuk kesimpulan hari ini sebenarnya mendesain itu hanya mentransfer objek dari Adobe Illustrator ke Adobe Photoshop itu gimana. Nanti modul yang saya akan bahas itu kayak semisal penggunaan font, terus gimana cara kita bisa ngegabungin shape. Ini kan bulat ya, Bu. Bulat, dan kita gimana caranya bisa gabungin shape-shape atau bentuk-bentuk ini dalam suatu desain, dan kita bakal belajar ini ada tools, ini ada move tool, ada rectangle, ada lasso, ada magic wand tool, ada slice, ada eyedrop, sama ini apa ya. Jadi ada banyak tools yang kita bakal pelajari. Tapi itu ada pertanyaan dari Fajar Abi, kata tadi. Saya mungkin bisa bacakan. Izin bertanya, ada gak tips untuk memilih font? Kadang saya bingung memilih font untuk desain. Oh iya, jadi masalah utama di desain itu adalah fonts. Di fonts itu Abi-abi bisa nyari di Davon ya. Pasti udah pada paham kayaknya kalau misal mahasiswa. Davon ini kalau misal Abi-abi mau nyari, itu usahakan kalau misal ngedesain itu kita jangan cari yang aneh-aneh, Bi. Artinya ini kan aneh-aneh ya, maksudnya bergantung dari kebutuhannya. Kalau misal Abi mau bisa nyocokin apa bentukan font ini ke desain Abi, itu nggak bagus. Misal atau cari yang lebih enak, itu biasanya yang dipakai itu adalah bebas new. Itu font desainer ada yang namanya Montserrat atau Tommy, itu yang biasa dipakai sama desainer. Jadi kenapa kita nggak, maksudnya saya belum berani ngambil yang kayak gini. Nah, yang kayak gini, nah gini nih, itu karena dari desain saya sendiri yang saya pernah desain itu dia bersifatnya adalah tegas gitu. Jadi di font itu ada karakternya, ada yang karakternya tegas, ada yang karakternya lucu, ada yang karakternya masuk ke art. Art itu adalah kayak misal kaligrafi. Nah, ini dari beberapa desain nabi yang kayak semisal tipografi nabi. Nah, tipografi kan kayak gini, tapi ini desain grafis dari untuk konten itu sendiri. Nah, ya kayak gini ini akan lebih bagus, Bi. Tapi ketika saya ngambil
dia akan nggak nyambung di kalau menurut saya. Jadi untuk fonts itu saran saya itu di sans serif atau fixed width, nah kayak gini. Dan ini juga ada banyak banyak perpukan gitu. Jadi kalau saran saya ambil dari Montserrat. Saya lebih suka pakai Montserrat karena gas dan nggak aneh-aneh gitu. Jadi kayak gini. Nah, nanti ketika Abi udah bisa di sini, nanti kita bakal belajar kapan kita gunain bold, kapan kita gunain thin atau light. Tadi saya udah sedikit bahas di sini. Nah, di sini ada kita gunain judulnya bold, kita gunain untuk keterangannya itu pakai yang light atau thin gitu Abi. Jadi bergantung di setiap desainnya Abi. Mungkin itu Bi. Ya mungkin. Terima kasih Gatot Abi. Ya gitu jadi Abi. Jadi pertemuan pertama ini Abinya sudah menjelaskan bahkan mendemokan bahwa desain itu sebenarnya hal yang simple gitu, bisa dilakukan dengan cepat. Kita bisa memanfaatkan resource yang ada dengan pengetahuan. Tadi kan Gatot Abi jam terbangnya desain tinggi, jadi langsung bisa tahu warna yang bagus kayak gimana gitu, yang gimana seperti itu. Jadi mungkin setelah ini Abi bisa langsung praktikkan. Jadi kalau desain itu sering praktek nanti sering tahu gitu. Nanti kan ini kan banyak tools yang tanpa dijelaskan kayak tadi ngeklik apa gitu ya kan kita nggak tahu. Kita taunya digeser-geser aja gitu. Nanti bisa dilihat di video recordingnya. Nanti bisa dicek dan dipraktekkan. Itu pesan dari kami. Jadi tanpa praktek juga nggak akan bisa gitu. Sering-sering praktek gitu. Jadi insya Allah teman-teman sudah install Photoshop-nya, kemudian bisa langsung buka, langsung buat file new, kemudian cari-cari resource mau desain apa bisa langsung dipraktekkan. Nanti di luar forum dari kelas ini pun bisa tanya, Abi gimana desain ini, kurangnya apa kira-kira, harus ditambahin apa gitu. Dan nanti untuk kedepannya tadi sudah dijelaskan oleh Abinya, mungkin kita akan masuk ke beberapa tools seperti menggabungkan shape, kemudian memilih font, tips memilih font. Jadi semakin detail nanti insya Allah ke depannya, dan terus ikuti kelas ini gitu ya. Mungkin ada lagi Gatot Abi? Mungkin itu untuk penerangan. Oke teman-teman, karena ini sebenarnya sudah pukul 10 juga, mungkin untuk kelas ini kita bisa cukupkan di sekarang. Jadi nanti di luar forum kelas ini kita masih terus komunikasi lewat grup WhatsApp ataupun langsung PC ke Abinya langsung bisa juga boleh, nggak masalah. Nanti ada kelas lagi besok dengan Kuba Abi. Gitu. Jadi teman-teman ambil manfaatnya, ambil ilmunya sebaik mungkin dan dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau dipraktekkan nanti akan menemukan problem-problem lagi dan itu bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi fungsi dipraktekkan itu menemukan kendala-kendala lain. Seperti itu. Oke, mungkin terima kasih Gatot Abi, terima kasih Abi-abi yang lain. Sampai berjumpa di hari besok ya. Nanti minggu depan ketemu Gatot Abi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.